Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Hajjah Debibik Nabilatul Fauziyah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, izinkan saya untuk membahas terkait materi tentang ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua itu ilmu hadis dirayah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis terlebih dahulu. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu al-ulum, yang kedua itu al-hadis. Al-ulum yang berarti itu ilmu-ilmu karena jamak dari kata ilm, dan al-hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik dari perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. Jadi ilmu hadis yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau yang berkaitan tentang Nabi Muhammad. Pengertian lain dari ilmu hadis yang pernah saya pelajari dalam kitab Mustalahul Hadis, yaitu ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagian hadis-hadis bisa tersambung sampai kepada Nabi, baik dari sisi kedobitan dan keadilan perawinya ataupun dari sisi sambung periwayatan sanadnya. Lanjut ke pembahasan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmani atau tingkah laku, akhlak dengan cara yang terperinci. Jadi objek ilmu hadis riwayah adalah dari segi penyampaian dan dari segi periwayatan dan juga pemeliharaan. Hal tersebut mencakup cara periwayatan hadis dari segi periwayatan, bagaimana seorang itu menerima hadis tersebut, hadis yang kita terima itu sahih atau tidak. Lalu dari segi penyampaian hadis tersebut, bagaimana perawi tersebut menjelaskan ke perawi lainnya. Lalu cara pemeliharaan hadis, yaitu dengan cara penghafalan, lalu penulisan dan juga pembukuan. Dari ketiga poin itu sangat penting karena untuk menjaga hadis itu agar tidak hilang ataupun dirubah oleh orang lain. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya, sehingga ada dua objek dari ilmu hadis dirayah ini, yaitu sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad adalah sesuatu yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu matan adalah isi kandungan dari hadis tersebut. Lanjut ke pembahasan
Sanad dan matan. Sanad meliputi beberapa bagian, di antaranya yaitu sanadnya bersambung atau yang disebut dengan ittisalus sanad. Jadi sanad hadisnya itu bersambung, sanad hadisnya itu bersambung mulai dari sahabat sampai ke perawi terakhir. Lalu dari segi kepercayaan sanad itu yang disebut dengan siqat as-sanad. Yang dimaksud dari siqat as-sanad yaitu perawi hadisnya itu adil, hafalannya kuat dan ataupun tidak melakukan maksiat. Lalu bebas dari cacat atau yang disebut dengan ilat. Jadi hadisnya itu tidak ada kecacatan sedikit pun, tidak ada yang dirubah-rubah gitu. Lalu masuk ke pembahasan matan. Matan juga meliputi beberapa bagian, di antaranya yaitu sesuatu dengan kandungan sesuai dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Jadi isinya itu tidak ada yang dirubah-rubah seperti yang tadi dijelaskan di bagian sanad, bebas dari cacat. Lalu isinya tidak boleh ada kata-kata asing atau yang disebut dengan gharib. Jadi hadisnya itu sesuai apa yang Nabi ucapkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas dari materi kali ini. Apabila ada salah penyampaian mohon dimaafkan, karena kesalahan pure datang dari diri saya pribadi dan kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.